benar tegas, semangat terbuka, berlandaskan Pancasila. Selamat datang kembali anak-anak. Kita akan kembali belajar pada pertemuan ketiga. Kita akan masih lanjut di room section, tetapi dengan topik yang beda. Seperti muncul pada peta konsep berikut. Ruang lingkup kita sudah pelajari di pertemuan pertama, kemudian jenis dan status kamar itu di pertemuan kedua, dan hari ini di pertemuan ketiga kita akan mempelajari tentang perlengkapan kamar. Pelayanan room attendant dan jenis-jenis formulir kita akan pelajari di pertemuan berikutnya. Fasilitas kamar. Yang pertama kita akan pelajari fasilitas yang ada di kamar mandi atau bathroom. Yang pertama bathtub, yaitu bak mandi yang digunakan untuk berendam atau mandi shower. Bathtub plug and chain, yaitu karet penutup lubang bagian dasar pada bathtub. Wash basin atau wastafel, dan vanity area, yaitu tempat untuk cuci tangan, cuci muka, dan sikat gigi. Shower terdiri dari shower head dan shower pipe. Shower head itu untuk keluar airnya, kemudian shower pipe itu selangnya. Bathroom curtain hook terbuat dari logam untuk menggantung gorden kamar mandi. Jadi ini untuk memisahkan ya, untuk gorden untuk memisahkan antara toilet dan bathtub agar lantai di sekitar toilet tidak basah. Kemudian ada towel rack, yaitu tempat meletakkan handuk. Toilet bowl, yaitu tempat buang air besar. Bidet, yaitu urinoir wanita yang dilengkapi dengan penyiram. Bathroom curtain, yaitu gorden penutup kamar mandi di bathtub. Kalau tadi hooknya gantungannya, kalau curtain itu tirainya. Nah ini gambarnya. Yang di sebelah kirinya itu adalah bathtub. Jadi kordennya pada saat mandi tinggal ditarik agar tidak basah lantai kamar mandi, kemudian tidak licin. Nah ini wash basin dan perlengkapannya. Kita lanjut fasilitas kamar yang ada di kamar tidur atau bedroom. Yang pertama wardrobe, yaitu lemari pakaian yang dilengkapi dengan gantungan. Wardrobe lamp, lampu kecil dalam lemari untuk memudahkan tamu dalam mengambil barang. Luggage band atau rak, yaitu rak untuk meletakkan koper tamu. Writing desk, itu meja untuk menulis. Coffee table, meja kecil untuk meletakkan alat-alat room service. Writing chair, ini kursi untuk menulis, pasangannya dengan writing desk. Armchair, yaitu kursi dilengkapi dengan penekan lengan. Easy chair, kursi tempat duduk tamu. Kemudian ada mirror atau cermin. Drawer, yaitu meja panjang dilengkapi dengan laci. Masih di bedroom atau kamar tidur, dressing table, yaitu meja untuk meletakkan alat kecantikan. Dressing chair, tempat duduk saat berhias. Writing lamp, ini lampu penerangan untuk memudahkan melakukan aktivitas menulis. Night table, meja kecil diletakkan di dekat tempat tidur. Foot lamp, atau lampu kecil yang dipasang di bawah night table. Night table lamp, yaitu lampu kecil di atas night table. Ceiling lamp, yaitu lampu yang dipasang pada plafon atau biasanya pada lampu konvensional di atas ya. Standing lamp, yaitu lampu yang memakai tiang. TV set. Kemudian ada refrigerator atau kulkas. Dan safety deposit box atau brankas, tempat untuk menyimpan uang tamu.
Nah, ini masih di fasilitas kamar. Kita akan membahas lebih detail perlengkapan dari tempat tidur tamu. Yang pertama ada headboard, yaitu papan yang ada di ujung bed, ini di bagian kepala, berguna dalam pemakaian bantal. Kemudian ada mattress, yaitu kasur tempat tidur dengan ketebalan 20-30 cm. Jenis-jenis tempat tidur, yang pertama ada single bed, biasanya ukurannya 100 dikali 200 cm, dan untuk satu orang. Twin bed terdiri dari dua tempat tidur single berukuran 100 kali 200 cm. Super single berukuran 120 dikali 200 cm. Double bed berukuran 160 cm dikali 200 cm, biasanya untuk dua orang. Queen bed berukuran 180 cm dikali 200 cm. Sama, ini biasanya untuk dua orang tamu. Sedangkan king size bed berukuran 2 meter dikali 2 meter. Sedangkan yang paling bawah ini ada extra bed. Jadi jika kekurangan tempat tidur, maka tamu bisa memesan extra bed, tentunya dengan extra charge, yaitu tempat tidur tambahan berukuran 90 cm dikali 200 cm atau 90 cm dikali 190 cm. Folding bed yaitu tempat tidur tambahan yang bisa dilipat dan mempunyai roda. Standing extra bed yaitu tempat tidur tambahan yang tidak bisa dilipat. Hideaway bed yaitu sofa yang bagian bawahnya merupakan tempat menyimpan tempat tidur tambahan. Studio bed atau sofa bed yaitu sofa yang bisa dibuka sehingga bisa dipakai sebagai tempat tidur. Murphy bed yaitu tempat tidur yang bisa dilipat di dinding. Baby cot yaitu tempat tidur untuk bayi. Nah, ini kita di penghujung materi di pertemuan ketiga ini, room supplies atau perlengkapan penunjang fasilitas kamar. Yang pertama ada linen supplies, jadi perlengkapan untuk kamar yang berupa linen. Itu sheet atau spray, kemudian blanket, selimut, pillowcase, sarung bantal, kemudian ada bed pad untuk pelindung kasur. Kemudian ada bed spread atau bed cover, glass curtain, itu tirai ya. Kemudian night curtain, ini sama tirai juga, biasanya ditutup pada sore hari ya, menjelang malam. Kemudian ada shower curtain untuk di kamar mandi, bath towel, handuk mandi, hand towel itu handuk tangan, face towel untuk wajah. Kemudian bath mat itu ada untuk di alas kaki. Kemudian kimono itu baju tidur. Kemudian bathrobe biasanya digunakan di kamar mandi. Kemudian case supplies, soap, sabun, sampo, bath foam itu sabun busa, dental kit untuk kebutuhan sikat gigi, shower cap untuk melindungi pada saat mandi untuk menutup kepala, comb sisir, cotton bud pembersih telinga, disposal bag ini untuk wanita, kemudian candle, lilin, matches, korek api, sewing kit itu untuk alat menjahit. Biasanya gas supplies ini yang kategori boleh dibawa pulang oleh tamu. Sedangkan stationery itu ada writing paper, kertas, pensil atau pen, notepad, envelope, stiker, doorknob menu yang ada di pintu. Kemudian ada room service menu, laundry list, daftar cucian apabila tamu ingin mencuci. Ada don't disturb sign, ini dipasang oleh tamu jika tidak ingin diganggu oleh siapapun. Guest comment ini biasanya akan diletakkan oleh room boy di tempat tidur. Dan terakhir ada TV channel atau TV program. Baiklah anak-anak, kita sudah berada di penghujung
pada pertemuan yang ketiga tentang perlengkapan kamar. Jika ada pertanyaan karena kurang jelas, silakan anak-anak bisa komentar di kolom komentar. Dan jangan lupa like dan subscribe. Terima kasih.